peserta satu PPS Kabupaten Bangil angkatan 5 kelompok 4 ya. Pada hari ini kami sedang melakukan tugas pendalaman nilai dasar ASN berakhlak. Kami ini meminta pandangan Bapak mengenai penerapan nilai dasar tersebut di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangil ya. Oleh karena itu kami akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana seorang ASN dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat? Terima kasih. Sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup, pelayanan yang terbaik dapat diberikan dengan memahami kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan lingkungan seperti pengaduan sampah, pencemaran lingkungan. ASN harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak terburu-buru, serta memastikan setiap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan solusi. Apakah pelayanan instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangil saat ini sudah mencerminkan pengalaman dan responsif? Secara umum, pelayanan di instansi Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik dan mulai mencerminkan sikap ramah serta karakter kecil. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kecepatan respon terhadap pengaduan masyarakat dan konsisten terhadap pelayanan dari setiap pegawai. Untuk perilaku seperti apa yang menentukan ASN untuk organisasi baru? Terima kasih. Ini ada beberapa hal. Pertama, menyambut masyarakat dengan sikap yang sopan dan ramah. Yaitu mendengarkan keluhan masyarakat dengan kepentingan yang selanjutnya memberikan solusi yang jelas dan dapat dipahami. Selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tanpa menghina dan memberikan informasi yang transparan terkait pelayanan. Baik, selamat pagi Pak Kabag Kerjasama. Selamat pagi, ya. Ya, di sini saya akan mewawancarai Pak Kabag Kerjasama terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN KK. Di mana poin yang di sini akan saya tanyakan yaitu terkait poin akuntabilitas. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Kabag, itu apa yang Anda pahami tentang akuntabilitas dalam pekerjaan sebagai ASN? Baik, terima kasih Sukma. Secara umum, akuntabilitas dalam pekerjaan sebagai aparatur sipil negara itu kita maknanya sebagai kewajiban setiap aparatur untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan dan hasil kinerjanya kepada atasan, lembaga dan masyarakat guna menjamin pelayanan publik yang jujur, disiplin, berintegritas tinggi, serta penggunaan sumber daya negara secara efektif dan efisien. Baik. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut Pak Kabag sendiri nih, sikap dan perilaku akuntabel apa yang seharusnya itu dimiliki oleh seorang ASN? Baik, sikap yang harus kita terapkan dalam pekerjaan kita sebagai ASN yang pertama yang jelas memperbaiki kinerja, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan serta integritas yang tinggi dalam pekerjaan. Contohnya jujur dalam bekerja, disiplin dalam waktu, menggunakan fasilitas negara secara efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan jabatan, serta terakhir melaporkan hasil kinerja kita secara transparan dan jujur kepada atasan. Begitu. Oke, baiklah, itu mungkin poin untuk akuntabel ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Kabag atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Itu sikap dan perilaku apa sih yang seharusnya mencerminkan nilai kompeten dari seorang ASN? Yang mencerminkan ASN yang kompeten itu bisa dilihat dari sikap ASN itu sendiri, mau belajar, terbuka terhadap perubahan, serta mampu bekerja secara mandiri maupun bersama tim. Perilaku lainnya juga yaitu bekerja sesuai dengan standar, teliti, serta terus meningkatkan kapasitas dirinya melalui pelatihan dan pengembangan dirinya serta pengalaman kerja. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sendiri itu bagaimana sih cara untuk meningkatkan kompetensi seorang ASN di tengah keterbatasan waktu dan juga kadang beban kerja? Kan banyak tuh Bu, gimana sih sambil kita menyempatkan diri untuk mengupgrade kapasitas diri itu Bu? Mengupgrade kapasitas diri mungkin bisa dimanfaatkan. Sekarang kan banyak media-media atau platform online ya, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas diri karena sudah banyak diklat-diklat yang dibuka secara online dan mudah diakses di era maju sekarang dan modern ini. Ya, jadi meskipun
beban kerja banyak, waktu juga terbatas, tapi dengan kita memanfaatkan platform online itu juga bisa menjadi salah satu solusi ya Bu salah untuk satu solusi. memanfaatkan, meningkatkan kompetensi kita di era digitalisasi seperti saat ini. Tidak harus menunggu ada uang dari dibiayai oleh instansi itu sendiri. Baik. Nah, menurut Ibu sendiri, Ibu memaknai nilai berakhlak harmonis itu seperti apa dalam penerapannya sebagai ASN? Harmonis bisa mungkin bisa kita contohkan hubungan kerja antar tim ya, hubungan kerja yang saling menghargai, menghormati perbedaan serta menjaga suasana kerja yang kondusif. Hal ini penting karena ASN berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, berarti intinya memang harus saling menghargai satu sama lain ya Bu untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Bu, sikap dan perilaku apa sih yang harus dimiliki ASN untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis? Saling menghargai, memiliki empati yang tinggi, mungkin komunikasi yang baik serta mampu mengendalikan emosi. Selain itu, penting juga untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Baik, Pak, pertanyaan berikutnya, Ya, silakan. apa makna loyalitas bagi ASN menurut Bapak? Terima kasih. Bagi saya loyalitas bukan berarti akun buta. Loyalitas seorang ASN dapat diindikasi dan dikomitmen terhadap nilai dasar ASN. Dalam arti kata berakhlak, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pimpinan yang sah. Loyalitas berarti menempatkan kepentingan negara dan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan, terutama di saat-saat yang membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga yang lebih. Bapak, dan berikutnya, bagaimana ASN menunjuk loyalitasnya terhadap instansi? ASN dapat menunjukkan kesetiaan dengan bekerja secara profesional, memahami peraturan, menjaga rahasia jabatan, disiplin, serta mendukung program-program instansi. Selain itu, ASN juga harus dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, termasuk dalam upaya pelestarian di daerah. Dan terakhir Pak, Ya. mengapa menjaga nama baik instansi itu sangat Terima kasih. Ini penting sekali. Menjaga nama baik itu sangat penting karena ASN merupakan representasi dari pemerintah di mata masyarakat. Jika ASN berperilaku baik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, jika ASN berlaku buruk, hal itu dapat merusak citra instansi dan menurunkan kepercayaan publik. Jika masyarakat percaya pada instansi kita, maka program-program pembangunan akan jauh lebih mudah diterima dan dijalankan. Pak, terima kasih atas sosoknya Pak. Semoga ini dapat menerapkan dari Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Asmarizal, peserta Laksar CPNS Merangin tahun 2026. Baiklah, pada kali ini saya akan mewawancara salah satu masyarakat mengenai kenapa ASN harus adaptif. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan. Menurut Ibu, kenapa sebagai seorang ASN ini harus adaptif? ASN itu Aparatur sipil. aparatur sipil negara. Iya. Nah, mereka sudah dipercaya oleh negara untuk menjadi pelayan masyarakat. Nah, jadi sebagai pelayan masyarakat tentunya mereka dituntut, banyak dituntut oleh masyarakat untuk mengetahui berbagai hal ya. Jadi baik itu dari segi teknologi ya, keadaan zaman terkini. Nah, dan juga keadaan masyarakat yang sekarang ini kan kita ini terbagi-bagi ya, ada Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ya. Jadi itu mau nggak mau ya, sebagai seorang ASN mereka harus memahami yang tiga hal tadi. Nah, misalnya seperti teknologi. Nah, teknologi ini kan berkembang terus ya, Nah, ini mereka melayani masyarakat datang ke mereka. Otomatis mereka harus tahu apa-apa yang terbaru di teknologi ini. Nah, jadi jangan sampai ketika ada
warga yang datang, masyarakat yang datang, ternyata ASN-nya lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu tentang teknologi tersebut. Nah, kemudian kalau menyangkut keadaan zaman terkini ya, apalagi sekarang ini dunia sedang bergejolak ya, ada perang. Nah, itu memang otomatis mempengaruhi ya keadaan masyarakat, baik ekonomi, ya pendidikan. Nah, itu tuh berarti para ASN, apalagi misalnya yang menyangkut bidangnya ya kayak dinas perdagangan ya atau dinas pendidikan, itu memang harus mengetahui keadaan zaman yang terkini, sehingga mungkin maka misalnya mereka sebagai penyuluh nih, mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana harus bersikap di tengah ya keadaan kondisi wilayah Indonesia, keadaan masyarakat yang seperti ini. Kemudian kalau yang terkait lapisan masyarakat ya, lapisan masyarakat kita berbeda. Nah, itu namanya sebagai pelayan masyarakat yang datang ke kita tentu tidak hanya orang-orang tua ya. Dari Gen Z ya, misalnya dari mahasiswa mungkin yang sudah berurusan ke kantor-kantor, kemudian ada orang yang baru menikah, ada orang yang bahkan yang lansia itu akan datang ke kantor kita. Nah, kita sebagai pelayan masyarakat itu kita mungkin tidak bisa menyamakan cara melayani kita terhadap orang-orang tersebut. Cara berkomunikasi ini. Iya, cara berkomunikasi. Ya, misalnya kepada Gen Z, mungkin kita harus melihat dulu nih, kalau mereka agak kurang sopan, itu mungkin kita agak-agak maklum ya, karena namanya anak-anak zaman sekarang. Kemudian kalau misalnya orang baru menikah, kita harus melihat lagi kondisinya. Nah, ini paling susah sekali kalau yang lansia ya, atau yang sudah berumur, atau yang berat di atas kita sebagai pelayan. Dan kita harus lebih sopan, lebih menghargai ketika mereka datang. Nah, mungkin itu beberapa hal para ASN ya sebagai pelayan masyarakat untuk lebih melek gitu ya mengenai 3 hal tersebut. Jadi siapa yang datang itu insya Allah merasa puas dengan layanan yang diberikan. Oke, terima kasih. Lebih kurang itulah dari sudut pandang seorang masyarakat yang menanggapi perihal kenapa ASN harus adaptif. Baik, selamat pagi Pak Purnomo, selaku Kasubag Kerjasama Dalam Negeri. Di sini saya akan bertanya terkait dengan penerapan nilai ASN beradab, di mana poin yang saya tanya itu poin kolaboratif. Pertanyaannya yang pertama itu terkait dengan ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama di bagian kerjasama. Baik, selamat pagi. Saya sebagai Kasubag Kerjasama Dalam Negeri akan menceritakan tentang pengalaman kerjasama dalam mencapai tujuan. Ya, memang dalam melaksanakan untuk mencapai suatu tujuan itu kita harus bekerja sama dengan tim, dengan rekan kerja maupun ada yang staf kita di bawahan. Tentu dalam menjalankan kerjasama itu kita harus sama-sama bekerja dalam mencapai tujuan, walaupun nanti di dalam ada perbedaan pendapat. Nah, itulah salah satu tujuan kita mencapai kerjasama itu sendiri, berbagai rintangan ataupun kendala, salah satunya perbedaan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menurut Pak Purnomo sendiri menyikapi perbedaan pendapat dalam kerjasama tim di bagian kerjasama ini? Baik, untuk menyikapi perbedaan pendapat dalam tim itu sendiri, yang pertama yang saya lakukan, kita sebagai atasan tidak boleh semena-mena atau mempertahankan ego kita sendiri. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain, menghargai apa yang kita baik itu akan kita laksanakan demi mencapai tujuan kita. Pertanyaan yang terakhir yaitu terkait dengan gimana sih Pak Purnomo sendiri menjalin komunikasi yang efektif dalam kolaborasi. Dalam menjalin komunikasi yang efektif dalam berkolaborasi, yang pertama kita bisa menempatkan posisi di mana kita sebagai atasan pada waktu itu, sebagaimana kita jadikan rekan kerja ataupun sebagai bawahan kita rangkul bersama-sama sehingga dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan kita bisa bersinergi sehingga tercapai dengan baik. Baik, terima kasih Pak Purnomo atas waktunya. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber tentang nilai berorientasi pelayanan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dapat diwujudkan melalui pendekatan yang solutif, cepat, dan transparan terhadap isu masyarakat. Meskipun instansi telah menunjukkan sikap ramah dan responsif, perlu dilakukan peningkatan pada aspek kecepatan respon dan konsistensi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai ASN berakhlak
terutama pada poin akuntabel dan kolaboratif, merupakan aspek yang penting dalam mendukung kinerja ASN yang profesional dan berintegritas. Pada nilai akuntabel, ASN dituntut untuk memiliki sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, pada nilai kolaboratif, ASN menunjukkan perilaku terbuka untuk bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal organisasi. Sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, dan kemampuan membangun sinergi menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, penerapan kedua nilai ini telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurang optimalnya komunikasi lintas unit dan perlunya peningkatan konsistensi dalam pelaporan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen, peningkatan kapasitas, serta budaya kerja yang mendukung agar nilai akuntabel dan kolaboratif dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, setelah melakukan wawancara bersama dengan narasumber tadi, saya dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya kita sebagai ASN itu harus mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat bekerja. Terutama dalam hal ini adalah aspek kompeten dan juga harmonis. Mengapa demikian? Karena kita sebagai ASN itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, mampu mengupgrade kapasitas diri, dan terus mau belajar. Sehingga kompetensi yang kita miliki itu tidak hanya stuck pada kemampuan saat ini, melainkan akan terus meningkat mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan organisasi. Nah, begitu pula dengan harmonis. Mengapa kita harus mengamalkan nilai-nilai harmonis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bekerja? Karena jika kita mengamalkan nilai-nilai harmonis seperti saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, toleransi, kerjasama, dan lain sebagainya, itu akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang mana ketika lingkungan kerja itu kondusif, akan berpengaruh kepada kinerja kita pula. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas bagi seorang ASN bukan merupakan kepatuhan buta, melainkan bentuk dedikasi dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ideologi negara, serta pemimpinan. Secara praktis, loyalitas diwujudkan melalui menempatkan kepentingan negara dan instansi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, bekerja sesuai aturan, dan menjaga rahasia jabatan. Kemudian, menyadari bahwa setiap ASN adalah representasi bagi negara. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari poin adaptif pada ASN berakhlak adalah yang pertama, sebagai ASN itu kita harus peka terhadap apapun perubahan yang terjadi di dunia ini, pada kehidupan ini, baik itu perubahan teknologi, perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan lainnya. Hal itu berguna tidak lain karena untuk memperlancar atau memperbaiki kualitas dari pelayanan ke masyarakat. Jadi adaptif itu sangat perlu untuk menyesuaikan terhadap pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat.